ada satu hal tentang uang yang sebenarnya semua orang rasakan, tapi jarang sekali benar-benar dipahami. Kenapa ada orang yang kerja keras seumur hidup, tapi tetap kesulitan, sementara ada orang lain yang terlihat santai, tapi justru semakin kaya. Dan yang lebih aneh, banyak orang sudah melakukan semua yang benar, sekolah, kerja, nabung, tapi hasilnya tetap sama. Mungkin masalahnya bukan pada usaha kamu, tapi pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan sejak awal. Sekarang, coba lihat kehidupan kita. Kita diajarkan untuk bekerja keras, cari penghasilan, nabung, hidup hemat, dan itu terdengar benar. Tapi kenapa banyak orang tetap tidak maju? Gaji naik, tapi kebutuhan ikut naik. Tabungan ada, tapi tidak pernah cukup. Kerja lebih keras, tapi tetap terasa capek. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak kita tahu. Dan disinilah masalah sebenarnya. Kita diajarkan cara mendapatkan uang, tapi tidak diajarkan cara uang bekerja. Rahasia pertama yang jarang dibicarakan adalah uang tidak bekerja untuk semua orang dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, uang adalah alat. Bagi sebagian yang lain, uang adalah sistem. Orang yang hanya bekerja selalu menukar waktu dengan uang. Waktu habis, uang berhenti. Tapi orang yang memahami sistem membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka tidak hanya berpikir bagaimana saya dapat uang, tapi bagaimana uang ini bisa menghasilkan lebih banyak uang. Rahasia kedua, menyimpan uang saja tidak cukup. Ini yang banyak orang tidak sadari. Kita diajarkan untuk menabung, padahal uang yang diam perlahan kehilangan nilai. Inflasi membuat harga naik sehingga nilai uang semakin turun. Jadi, tanpa kamu sadari, meskipun kamu menabung, daya beli kamu sebenarnya berkurang. Rahasia ketiga, kebanyakan orang fokus pada penghasilan, bukan pada arah uang. Ini yang paling sering terjadi. Orang bekerja keras, menambah income, tapi tidak pernah mengatur kemana uang itu pergi. Akhirnya, uang datang, habis, ulang lagi, dan siklus itu terus berjalan. Masalahnya bukan karena orang miskin malas. Ini penting. Banyak orang sudah berusaha, bahkan lebih keras dari yang lain. Masalahnya adalah mereka tidak pernah diajarkan cara bermain di sistem ini. Mereka hanya diajarkan bagaimana bertahan, bukan bagaimana berkembang. Dan selama itu tidak berubah, hasilnya juga tidak akan berubah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengubah sistem besar, tapi kita bisa mengubah cara kita bermain di dalamnya. Langkah-langkah yang dibutuhkan. Kalau kamu sudah sampai di sini, mungkin kamu mulai sadar satu hal. Masalahnya bukan karena kamu kurang kerja keras. Masalahnya adalah kamu bermain di sistem yang tidak pernah kamu pahami. Dan selama cara bermainmu tidak berubah, hasilnya juga tidak akan berubah. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah berhenti melihat uang sebagai tujuan. Ini yang paling sering salah. Banyak orang menjadikan uang sebagai tujuan akhir. Padahal uang itu bukan tujuan. Uang itu alat. Kalau kamu hanya mengejar uang, kamu akan terus berlari. Tapi kalau kamu memahami cara menggunakannya, kamu mulai mengarahkannya. Dan itu perbedaan besar. Langkah kedua, mulai sadar bahwa waktu saja tidak akan membuatmu kaya. Selama ini kita diajarkan
kerja lebih lama berarti hasil lebih banyak. Tapi realitanya waktu itu terbatas. Dan kalau penghasilanmu selalu bergantung pada waktu, maka pertumbuhanmu juga terbatas. Di titik ini, kamu perlu mulai bertanya, apakah aku hanya menukar waktu atau aku mulai membangun sesuatu? Langkah ketiga, jangan biarkan uangmu diam. Ini yang sering terlihat aman, tapi sebenarnya pelan-pelan merugikan. Uang yang diam terlihat stabil, tapi diam-diam nilainya berkurang. Bukan karena kamu salah, tapi karena sistem memang berjalan seperti itu. Mulai sekarang, jangan hanya simpan uang. Tanya ke diri sendiri, uang ini bekerja atau hanya menunggu habis? Langkah berikutnya, latih dirimu untuk berpikir lebih panjang dari kebanyakan orang. Ini sulit karena kita terbiasa ingin cepat, ingin hasil langsung, ingin bukti sekarang. Padahal orang yang benar-benar maju seringkali terlihat tidak bergerak di awal karena mereka sedang membangun sesuatu yang tidak langsung terlihat. Langkah terakhir, berhenti hidup tanpa arah yang jelas. Banyak orang punya penghasilan, tapi tidak punya sistem, tidak punya arah, tidak punya tujuan jangka panjang. Akhirnya uang datang, lalu pergi, dan siklus itu terus berulang. Kalau kamu tidak mulai mengontrol arah uangmu, uang akan selalu mengontrol hidupmu. Pada akhirnya, uang bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkannya, tapi siapa yang paling paham cara mempertahankan dan mengembangkannya. Mungkin yang selama ini terasa kurang, bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena kamu belum diajarkan cara melihatnya dengan benar. Dan sejak kamu mulai memahami ini, cara kamu melihat hidup tidak akan pernah sama lagi. Kalau kamu ingin belajar cara berpikir seperti ini tentang uang, sistem, dan bagaimana keluar dari pola yang sama, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, biar kamu tidak hanya bekerja lebih keras, tapi mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.